Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar semuanya? Sebelumnya mohon maaf ya, karena harusnya jadwal hari ini tuh kita nge-meet, tapi karena ada berbagai macam kendala, jadi meet-nya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Alhasil untuk menyampaikan materi pada hari ini saya buatkan video. Oke, jadi menyambung dari pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang jaringan tumbuhan. Ini kita review tipis-tipis dulu ya. Yang pertama ada jaringan sendiri itu apa? Nah, jaringan ini merupakan suatu kumpulan sel yang terdiri dari yang memiliki fungsi dan juga struktur yang sama, yang kemudian membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan tumbuhan sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang masih aktif membelah. Nah, kemudian yang kedua ada jaringan dewasa, jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa ada jaringan parenkim, ada epidermis, ada jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Terus kita sudah membahas tentang organ-organ tumbuhan juga, yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jaringan hewan. Jaringan hewan ini lebih kompleks ya, lebih rumit daripada jaringan tumbuhan. Nanti ada beberapa bagian. Untuk hari ini kita akan membahas jaringan epitel. Oke, siap ya? Kita masuk ke materi. Di jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar. Pokoknya intinya itu, jaringan yang melapisi permukaan luar. Bisa permukaan luar organ dalam, permukaan dalam rongga, ataupun permukaan di luar tubuh. Kalau yang melapisi permukaan luar organ dalam dinamakan endotelium. Kemudian kalau yang melapisi bagian dalam rongga disebut mesotelium. Dan kemudian yang melapisi permukaan luar tubuh dinamakan epidermis. Nah, ada macam-macam jaringan epitel. Ada 7 macam yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama ada jaringan epitel pipih selapis. Nah, jaringan epitel pipih selapis ini memiliki lapisan yang cukup tipis untuk membentuk membran. Nah, sehingga senyawa ini dapat bergerak melalui membran tersebut dengan cara difusi pasif. Nah, jenis epitel ini tuh biasanya ditemukan di dinding kapiler, lapisan perikardium, dan juga lapisan alveoli paru-paru. Nah, lapisan perikardium ini lapisan yang membungkus jantung. Bisa dilihat ini gambarnya. Jadi ini terdiri dari satu lapis sel yang pipih, tipis. Terus yang bawah ini namanya basal, lamina basalis atau bagian dasarnya. Jadi si epitel ini tuh menempel langsung ke bagian basal atau dasarnya. Kita lanjut ke jaringan epitel yang kedua, yaitu ada jaringan epitel pipih berlapis. Nah, seperti namanya, jaringan epitel pipih berlapis ini sama dengan jaringan epitel pipih selapis, hanya saja jaringan epitel ini ya terdiri dari lebih dari satu lapis sel atau satu lapis jaringan ya. Susunannya itu jauh lebih kompleks dan tersusun sangat rapat. Jaringan ini terdapat pada rongga mulut, esofagus, laring, vagina, saluran anus, dan juga rongga hidung. Fungsinya sendiri yaitu untuk pelindung dan juga penghasil mukus. Jadi penghasil mukus ini semacam penghasil cairan yang kental gitu ya, cairan kental dan juga tebal. Biasanya mukus, contoh mukus itu, penghasil mukus itu ada di lambung.
lambung kalian itu juga menghasilkan mukus, terus mulut itu juga menghasilkan mukus atau cairan. Jaringan epitel yang selanjutnya yaitu ada jaringan epitel kubus selapis. Nah, jaringan ini terdapat pada permukaan ovarium, lensa mata, tubulus ginjal, dan juga sel-sel pigmen pada retina. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat sekresi. Kalau bentuknya kelihatan sekali ya, bentuknya kubus. Satu lapis saja dan berada di atas lamina basalis atau bagian dasar ini. Mirip roti bentuknya. Terus yang selanjutnya ada jaringan epitel kubus berlapis. Sama seperti tadi, hanya saja ini terdiri dari lebih dari satu lapis. Jadi epitel kubus berlapis ini banyak terdapat pada beberapa bagian tubuh seperti folikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan juga kelenjar ludah. Fungsinya untuk pelindung dan juga penghasil mukus, sama seperti jaringan epitel kubus selapis tadi ya. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari gesekan. Kemudian, jaringan epitel yang selanjutnya yaitu ada jaringan epitel silindris selapis. Jaringan epitel ini tuh selnya berbentuk batang, kemudian sitoplasmanya jernih, dengan inti sel yang bulat berada di dekat dasar, di dekat dasar bagian bawah nih, mengandung inti sel. Nah, epitel batang selapis atau silindris selapis ini banyak ditemukan pada usus, dinding lambung, kantong empedu, saluran rahim, sampai pada saluran pernafasan bagian atas. Fungsinya yaitu berfungsi pada proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan juga pelicin atau pelumas permukaan saluran. Lanjut, selanjutnya ini ada jaringan epitel silindris berlapis. Jaringan ini tersusun dari banyak lapisan sel yang berbentuk batang atau silinder. Di jaringan ini banyak terdapat pada beberapa organ tubuh seperti bagian mata, faring, laring, dan juga uretra. Nah, fungsinya sebagai tempat sekresi, yaitu penghasil mukus atau cairan yang kental, dan juga ekskresi, misalnya kelenjar ludah dan juga kelenjar susu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi memang selnya berbentuk batang tapi berlapis-lapis. Yang selanjutnya yaitu ada jaringan epitel transisional. Jaringan epitel ini terdiri dari beberapa lapisan sel yang tersusun atas komponen berbentuk kubus dan pipi. Jadi ada yang bentuknya kubus, ada juga yang bentuknya pipi, jadi gabungan antara keduanya. Fungsinya adalah untuk mengembang dan juga meregangkan organ kemih saat penampungan urin. Jadi kalau misal organ kemihnya urinnya dikit, itu kan dia mengecil bentuknya. Kemudian kalau terisi banyak urin, itu dia akan mengembang. Nah, karena itulah dinamakan dengan jaringan epitel transisional, karena dia bertransisi atau berubah-ubah. Jadi yang mulai mengecil, kemudian mengembang, terus kemudian mengecil sesuai keadaan itu tadi. Ada tidaknya urin. Kalau urinnya banyak ya dia mengembang, kalau urinnya sedikit ya dia mengecil. Nah, epitel ini terletak pada kandung kemih, uretra dan juga ureter. Pokoknya bagian-bagian sekresi urin ya. Oke, sudah selesai. Sekian pemaparan materi untuk jaringan epitel hari ini. Kalau misalnya kalian ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan tanya di grup atau mungkin japri juga nggak apa-apa.
Sekali lagi mohon maaf karena belum bisa meet ya, jaringannya tiba-tiba jelek, mohon maaf sekali. Jadi ini dipindah ke video. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu besok akan kita bahas tentang jaringan ikat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.